Jadilah pengelola yang bijak dan bukan pemilik yang baik. Jilid 3. Ambisi dan ketidakpuasan berujung kehampaan. Pengkhotbah 1 ayat 7 dan 8. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai selalu mengalir. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Kalimat dalam ayat tersebut di atas ini bernada sangat sinis, miris, dan terkesan menyajikan skeptisisme. Namun, itulah realita yang nyaris dilakukan oleh hampir setiap orang. Seperti air sungai mengalir secara konsisten ke laut, namun laut tidak pernah menjadi penuh. Kehidupan yang fana hanya menawarkan kejenuhan dan kesia-siaan belaka. Apakah yang bisa diharapkan dari dunia yang fana ini? 3 pokok renungan kita hari ini. Ingat, jangan sampai salah melangkah. Ketika matahari terbit, mata terbuka dan kaki pun diayun untuk melangkah demi mengejar asa. Apakah yang selanjutnya diperbuat setelah berhasil mencapai atau menggapai keinginan? Ternyata masih ada banyak lagi yang lain yang tidak kalah memikat, bahkan lebih menggiurkan. Ingat, waktu yang kita miliki sangatlah terbatas dan sangat menentukan. Jadi waspadalah dan berlakulah bijak dalam mengelola waktu dan kesempatan yang tersedia. Karena semua akan berakhir pada pengadilan. Efesus 5 ayat 15 dan 18 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang kedua, hidup ini singkat dan waktu kita sangat terbatas. Terkadang sulit untuk mengetahui dari mana harus mulai. Tanpa disadari, waktu telah berlalu. Oleh karena itu, milikilah perencanaan dan tetapkanlah tujuan agar kita dapat fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak diciptakan sebagai pengembara tanpa tujuan. Kita perlu berhati-hati dalam merencanakan langkah kita. Setiap tindakan kita harus membuat dampak kekal bagi kerajaan Allah. Kita wajib mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita. Kemudian dengan bijak sana, pertimbangkanlah bagaimana memanfaatkan waktu yang ada ini demi mencapai kehendak-Nya. Bagaimanakah cara kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan? Kehendak-Nya jelas telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Kristus kita juga memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Kita perlu menghabiskan waktu cukup dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dan dalam doa agar dapat Roh Kudus membimbing kita. Mazmur 1 sampai dengan ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di tengah jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon tanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, dunia bukan rumah abadi yang dijanjikan Tuhan. Jangan tergiur dengan kenikmatan duniawi. Ingat, setan tidak pernah libur dan kejahatan tidak pernah tidur. Berlaku bijak berarti mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan sebelum waktu kita berlalu. Luangkan waktu dalam doa, mintalah hikmat dari Tuhan untuk memahami tujuannya dan memandu setiap langkah kita, agar jangan salah melangkah tanpa arahnya. Semua kefanaan yang berhasil kita miliki, tidak satu pun akan kita bawa untuk menemani selain daripada iman dan perbuatan semasa hidup. Apapun yang pernah kita miliki harus kita tinggalkan, dan tanpa daya kita harus relakan diambil serta dikuasai oleh orang yang tidak kita kenal. Pengkhotbah 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Closing statement. Yang pertama, apakah Anda sudah mengetahui apa yang Tuhan ingin untuk Anda lakukan dalam hidup Anda? Yang kedua,
Bagaimanakah dengan rencana yang telah Anda rancangkan untuk Anda laksanakan? Apakah semua itu hanya berdampak pada hidup yang singkat ini atau berdampak pada kekekalan? Closing statement yang ketiga, jangan pernah melupakan apalagi mengabaikan Tuhan dalam setiap perencanaan yang Anda buat. Closing statement yang terakhir, mohonlah agar Roh Kudus membimbing menyertai Anda pada saat membuat perencanaan. Niscayalah Dia akan memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik bagi hidup dan bagi masa depan. Tuhan memberkati.